Kita selamatkan umat ini dengan zikir, tapi bukan berarti zikirnya cuma sebulan sekali. Zikirnya tetap tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Karena di majelis-majelis kita, di rumah kita masing-masing, bapak ibu punya majelis zikir. Bapak, ibu, suami, istri, anak, cucu, pembantu duduk di rumah, menantu berzikir bersama. Kalau tidak nanti rumahnya diisi setan. Setan akan senantiasa. Jadi Pak Ustadz, gimana sebetulnya setan ini? Setan sampai sekarang belum pensiun dini. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan akan terus datang, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dalam, luar, telinga, mata, jantung, hati, denyut nadi. Asyaitanu yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah. Sampai kapan kami berzikir? Kami sudah capek, kami sudah lelah, kami sudah penat. Berzikir berhenti, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam dalam jasad, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berhembus, selama darah masih mengalir, maka setan tetap berbisik. Kapan kami berhenti berzikir? Nanti ketika ruh sudah keluar dari jasad, berhentilah berzikir. Kapan itu? Mati. Kalau sudah mati, kami tidak ngajak lagi zikir, kami antar ke liang lahat. Selama masih ada, selama ruh masih bersemayam, la ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. Melalui musik, melalui film, melalui tontonan, melalui pendengaran, melalui permainan, rusak hancur semuanya. Maka kita perbaiki ini semua dengan zikir, zikir, zikir. Silakan dengarkan lagu kalau lagu mengingatkan kita pada Allah. Silakan tonton film kalau tontonan itu bisa dijadikan sebagai tuntunan. Ayat-ayat cinta sudah, ketika cinta bertasbih sudah, di bawah mihrab cinta sudah. Tinggal yang belum lagi ketika cinta bertalbiyah, ketika cinta bertahlil. Buatlah sahabat-sahabat yang berkecimpung di production house, sahabat-sahabat yang produser, yang artis, buatlah film-film yang mengingatkan umat ini. Karena ada yang tidak bisa disentuh dengan ceramah, khutbah berapi-api. Jamaah yang dimuliakan Allah, takutlah kepada Allah, ittaqullah. Makmumnya tidur semua. Itu yang hadir ke masjid. Bagaimana dengan yang di luar masjid? Berdakwah melalui novel. Begitu indahnya sahabat kami, senior kami, guru kita Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi menuliskan untayan kata-kata, berdakwah dengan film. Begitu indahnya sinetron-sinetron yang mengingatkan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Buya Hamka sudah lama meninggal dunia, tapi begitu ditonton film itu, sampai sekarang Ustadz Somad bolak-balik saya tonton tenggelamnya kapal Van der Wijk, saya tetap nangis Pak Ustadz, meleleh air mata saya. Kenapa? Paket habis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dakwah. Orang yang paling rugi adalah pernah hidup di atas dunia, bumi yang dia injak milik Allah, bernapas dengan paru-paru pinjaman Allah, pakai udara milik Allah, tapi tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Almarhum guru kita Kiai Haji Ustadz Muhammad Arifin Ilham, dia pakai semuanya untuk mengingatkan orang ke jalan Allah. Bahkan sudah meninggal dunia pun kita masih bisa berkumpul mengenang beliau. Ada orang sudah meninggal dunia, disebut namanya, orang ingat Allah. Sudah meninggal dunia, bisa menyatukan orang yang hidup. Tapi ada jenis manusia masih hidup pun memporak-porandakan orang hidup. Nauzubillah, jangan sampai kita menjadi sampah sejarah. Jangan sampai kita menjadi takut orang menyebut nama kita. Semua nama-nama disebut dalam Al-Quran. Ada Musa, ada Isa, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lupa iblis, setan, Fir'aun, Qarun pun ada juga dalam Al-Quran. Jangan mentang-mentang udah ngaji, ku buka Quran. Mana nanti yang terbuka, itu yang terlihat, itulah yang akan ku kasih nama anakku. Begitu dibuka, Hasidin, nah inilah namanya. Hasidin orang hasad.
Belajar bahasa Arab. Di Az-Zikra tidak hanya zikir. Apa itu Az-Zikra? Cuman zikir-zikir aja. Enggak. Di Az-Zikra belajar bahasa Arab. Anak-anak kita masukkan sekolah, menghafal Al-Quran. Bahasa Arab tidak sama dengan bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Arab? Mudah. Oh, bahasa Arab. Coba cari bahasa Indonesia yang awalnya huruf Z. Zakat itu bahasa Arab. Zikir itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Z. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Ain. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Qaf. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Wad. Kalau begitu bahasa Inggris Pak Ustadz, bahasa Inggris ada huruf Shin. Shopping. Bahasa Inggris ada huruf Tha. Health. WHO, World Health Organization. Ada. Kalau salah sebut orang nggak paham. Tapi bahasa Inggris tidak ada huruf Ain. I love you. Tidak ada. Maka belajar makharijul huruf dengan para masyayikh. Datang kemari. Saya nggak yakin mau belajar bahasa Arab dengan Ustadz Somad. Dia kan bukan orang Arab. Saya nggak bisa, nggak percaya belajar Quran dengan Ustadz Somad. Dia kan tidak hafal Quran. Tidak ada alasan masyarakat di Indonesia, di Jabodetabek, di Bogor untuk tidak belajar Al-Quran. Datang kemari. Tapi puncak kemeriahannya adalah pada hari Ahad pagi, libur. Ngapain? Di Ahad pagi itulah saya membalaskan sakit hati saya Pak Ustaz. Sakit hati apa? Selama ini berangkat kerja ke kantor jam 5 sudah berangkat. Ahad pagi saya mau tidur sampai jam 12. Subuh gimana? Kan tanggal merah. Tidak ada tanggal merah. Semuanya bernilai ibadah. Dengan kebersamaan kita bangkit semangat. Kadang saya sendiri pun kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, loyo, lunglai. Tapi begitu berjumpa dengan jamaah, tatapan mata mereka yang tajam, ada aura semangat. Al-arwah junudum mujannadah. Ruh Abdul Somad ketika bertemu dengan ruh para masyayikh, bertemu dengan ruh para jamaah yang tulus, yang ikhlas, bangkit, sehat. Kadang panitia yang ragu, Ustadz sehat? Alhamdulillah. Kami bawakan vitamin C, sudah minum. Ustadz udah sarapan? Sudah. Ustadz bisa ceramah? Kau pikir aku mau mati? Begitu ketemu dengan jamaah, sehat walafiat. Makanya sekarang banyak orang tidak ketemu dengan manusia. Dari mulai hari Sabtu sore sampai hari Ahad pagi, petang, siang tidak ketemu dengan manusia. Mumpung libur, ketemu dengan apa? Cuman 3, laptop, TV, handphone. Silaturahim kita rusak gara-gara media sosial. Ustadz jangan ngomong gitu, kami kenal dengan Ustadz kan gara-gara medsos. Itu namanya medsos syariah. Sudah disyariahkan oleh Ustadz Syafi'i Antonio. Semua yang konvensional kalau mau disyariahkan hubungi beliau. Oh gitu ya Ustadz? Iya. Kalau pacaran syariah? Oh nggak ada. Semuanya konvensional. Yang syariah itu cuma satu, kupinang kau dengan bismillah. So sweet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbaiki. Tidak apa-apa kau punya FB kalau postingannya mengajak orang berzikir mengingat Allah. Sudahkah Anda berzikir pagi ini? Tanggal 2 Januari. Tanggal 3 Januari. Alladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah. Orang berzikir dengan tidak berzikir seperti orang hidup dan mati. 4 Januari. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikir ketika tegak berdiri saat kerja. Wa ala junubihim, saat berbaring, saat tidak lagi bekerja aktif, tetap berzikir. Bagus. Tapi kalau sebelum zikir kau hidupkan kamera, streaming, nangis pula tuh. Ya Allah. Bukan ngelihat tempat sujud, ngelihat kamera. Setelah selesai baru tahu rupanya salah pencet, belum streaming. Paksa diulang sekali lagi. Ini kau beramal lillahi ta'ala atau karena streamingi ta'ala? Ustadz Somad ngomong aja begitu. Dia sendiri hari ini streaming. Ini untuk dakwah. Maka doakan Abdul Somad supaya hatinya ikhlas.
Doakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Tapi Ustaz kan sering ceramah, pahala ceramah Ustaz kan banyak, sudah dihabiskan oleh follower, viewer dan subscriber. Yang tersisa apa? Ada doa tulus dari jamaah di tengah malam, dia berdoa, ya Allah, matikan Ustaz Somad dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin, kalimat yang hak, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'asu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hidupnya la ilaha illallah, rezekinya memperjuangkan la ilaha illallah, tenaganya untuk la ilaha illallah, matinya ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Kalau orang hidupnya la ilaha illallah, yusabbitullahu allazina amanu bil qawlis sabit. Allah yang menguatkan dia saat sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati di antara kamu di telinga sebelah kanan. Jangan nanti ketika jamaah pergi ke rumah sakit melihat Abdul Somad di ruang ICU, kira-kira Ustaz Somad kita zikirkan, kita talqinkan, enggak usah, dia udah tahu bacaannya. Godaannya saat itu luar biasa. Setan iblis datang membawakan air, karena orang yang mau sakratul maut itu kehausan, dia bawakan. Mau, kata dia. Kalau mau, tidak ada yang gratis, kata setan. Ucapkan aku ikut engkau. Lihatlah seriusnya setan. Sampai kita mau mati pun dia tetap goda, karena dia ingin bawa pengikut sebanyak-banyaknya. Sistem kerja dia multi level marketing. Jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, pulang sakit mati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau setan seserius itu, kita juga serius. Saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, kawan kita, sampai mau sakaratul maut, detik terakhir tetap kita bisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Tapi bayangkan kalau kau sakaratul mautnya di tengah jalan, nyetir sendirian, siapa yang akan berbisik? Bayangkan kalau kau di ruang ICU rumah sakit di tengah malam, jam 2 malam, security pun di luar kamar, siapa yang akan menolong engkau? Tapi kalau zikirmu kuat, sebelum tidur kau berzikir, di saat bekerja kau tetap berzikir, di saat hari Jumat, hari Sabtu, hari pekan pertama, Ahad pagi kau datang ke az-zikra, maka insya Allah itu menguatkan engkau. Kau kuat bukan karena zikirmu saja, tapi kau kuat karena saudara-saudaramu yang tulus ikhlas ini ikut mendoakanmu. Semua yang hadir ini insya Allah matinya dalam la ilaha illallah.